Pertama, sebenarnya ini juga bermula adanya putusan MK 135 yang pada intinya sebenarnya putusan itu adalah membagi keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal, yang dimana dalam pertimbangan hukumnya di angka 3.17 bahwa pemilu nasional yang selama ini memilih DPR RI, DPD RI, memilih presiden, wakil presiden, dan pemilu lokal memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu adalah konstitusional gitu. Tetapi ketika kemudian ada pemisahan keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dengan diberi jeda 2,5 tahun itu, maka ini rupanya dibajak tuh tentang kemungkinan bagaimana kalau kembali ke pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Walaupun semalam saya membaca berita bahwa pemerintah di periode 2026 ini tidak ada prolegnas untuk membicarakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD gitu. Tapi menurut saya bahwa secara konstitusional memang di pasal 18 Undang-Undang 45 itu bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota dipilih secara demokratis gitu. Makna demokratis itu secara teoritis bisa demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu melalui namanya Badan Perwakilan Rakyat. Tapi di satu sisi ada yang disebut sebagai pemilihan secara langsung, bagian dari demokrasi langsung gitu. Ini sebagai pintu masuk tentang dimungkinkan bahwa memang pemilihan kepala daerah itu baik langsung melalui rakyat atau memang melalui DPRD. Persoalannya adalah dalam memahami dan membaca konstitusi ini harus dikaitkan juga dengan prinsip demokrasi. Misalkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu atau supreme itu adalah rakyat. Yang kedua adalah dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang dianut, maka disebut dalam pasal 6A itu pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat gitu. Jadi sesungguhnya adalah harus koheren, berkesesuaian dengan sistem presidensial yang kita pilih dalam perubahan konstitusi, sehingga pemilihan kepala daerah sekalipun adalah akan lebih tepat dimaknai adalah pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Nah, sehingga dalam konteks politik maka ada yang disebut legitimasi yang lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua adalah dalam konteks politik bahwa pemilihan oleh rakyat terhadap kepala daerah itu memberikan legitimasi yang sama kuat terhadap posisi DPRD di satu sisi dan kepala daerah di sisi lain, sehingga DPRD tidak mudah untuk mengimpeachment kepala daerah gitu. Karena sama-sama memiliki basis legitimasi dipilih oleh rakyat. Lain soal kalau dipilih oleh DPRD maka kemungkinan stabilitas pemerintahan itu ada sangat tergantung dinamika hubungan antara kepala daerah dengan DPRD gitu. Dalam pengalaman sejarah bahwa kepala daerah tidak sempat untuk kemudian menjalankan program-programnya 5 tahun karena selalu berpikir bagaimana menjaga komunikasi yang baik agar stabilitas tetap jalan, tidak di-impeachment sebelum masa jabatannya berakhir. Jadi ada proses dinamika yang saya sebut sebagai instabilitas atau rentan untuk kemudian disalahgunakan kewenangan DPRD terhadap impeachment kepala daerah. Sesungguhnya pilihan itu dipilih DPRD atau pilihan itu dipilih oleh rakyat dalam sejarahnya ini sebenarnya juga pernah pada saat pemerintahan SBY itu ada keinginan kembali ke DPRD. Kenapa? Karena sebenarnya memang ada beberapa titik lemah. Misalkan dalam konteks pemilihan langsung itu
rendahnya kapasitas kepemimpinan. Yang kedua adanya tingginya konflik kepala daerah, wakil kepala daerah. Maraknya korupsi, politisasi, birokrasi, minimnya inovasi dan politik uang. Yang kemudian menjadikan beberapa kali Presiden Prabowo mengulangi bahwa kenapa kembali ke DPRD itu pemilihan karena salah satunya adalah biaya politik yang sangat tinggi dan adanya rentan konflik kepentingan, konflik horizontal, dan di satu sisi banyaknya kepala daerah yang kemudian kena OTT KPK. Persoalannya adalah menurut saya ini bukan persoalan semata sistemnya, tapi ini lebih ke bagaimana pelaksanaan sistemnya gitu. Jadi menurut saya jangan mudah untuk merubah sistem, tapi kalau persoalannya itu di pelaksanaan dan dalam konteks penegakan sistem dan dalam konteks menjaga etika politik dan transparansi, menurut saya yang perlu ditegakkan itu adalah pelaksanaan dan penegakan hukumnya ketimbang merubah sistemnya. Kenapa? Kalau kita sering mengubah sistem, itu membingungkan masyarakat sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu menurut saya, mau ditaruh di mana sesungguhnya pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD ataukah oleh rakyat, itu sangat tergantung argumentasinya rakyat mau diletakkan di mana gitu. Kalau rakyat diletakkan pada posisi sebagai pemegang kedaulatan dan rakyat diposisikan dan diletakkan sebagai pemberi mandat sekaligus sebagai subjek dalam konteks pemilihan umum, maka akan lebih tepat kalau pemilihan itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi beberapa kelemahan yang ada itu dieliminasi, kemudian dilokalisasi sedemikian rupa supaya sistemnya tepat, tapi pelaksanaan dan prakteknya diminimalisasi segala kelemahan-kelemahannya. Sesungguhnya biaya tinggi itu kan bukan persoalan biaya resmi dalam konteks pencalonan sebagai kepala daerah, tetapi biaya tinggi itu kan ternyata lebih pada misalkan ada biaya mahar di partai politik misal. Kemudian ada biaya mahal karena ada money politik gitu. Yang itu sebenarnya kan harus ditegakkan ketika undang-undang memang melarang money politik gitu. Sehingga juga penting perlu kemudian peran besar dari partai politik, ya tidak perlu mahar gitu. Misal gitu ya. Transparansi misal ada yang sponsor atau bantuan untuk biaya kampanye dan seterusnya. Tentu menurut saya antara apa yang ditulis dalam laporan awal dan akhir itu seringkali berbeda dengan faktanya ketika selesai para calon pilkada itu membuat suatu statement yang biayanya lebih besar dari laporan. Yang itu menurut saya penting ada proses akuntabilitas dan pengawasan dalam konteks kaitannya transparansi anggaran pemilu. Yang menurut saya juga paling penting adalah tidak saja pemilu itu bicara asas langsung umum bebas rahasia, itu sebagai satu rezim pemilu termasuk pilkada, tetapi juga persoalan pemilu itu berintegritas, bermartabat, baik pelaksanaannya, prosesnya maupun hasilnya. Saya kira itu yang menjadi satu persoalan besar di berbagai pemilu di dunia. Pemilu itu menjadi penting, pemilu yang saya sebut berintegritas dan bermartabat, baik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP di satu sisi, maupun proses-prosesnya berjudul dan bermartabat, dan hasil akhirnya juga berintegritas, dipercaya oleh masyarakat. Memang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat itu memiliki implikasi terkait dengan biaya politik yang tinggi. Oleh karena itu, maka kita bersama-sama memiliki kesadaran kolektif bahwa memilih pemimpin itu tentu harus ada kriteria yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, integritas begitu. Bukan semata-mata kemudian atas alasan NPWP, nomor piro wani piro. Jadi masyarakat yang harus diedukasi
agar tidak terjadi lagi apa yang disebut sebagai money politik gitu. Yang menurut saya bahwa ini seolah-olah ada supply and demand gitu. Jadi seolah-olah bahwa kau jual aku beli gitu. Ini yang kemudian menurut saya harus ditegakkan, karena itu jelas-jelas memang dilarang dan itu adalah pidana. Misal penegakan terkait dengan pelanggaran money politik, itulah yang menurut saya sebagai sistem yang harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Itu satu persoalan. Yang kedua adalah oke, kalau begitu maka biaya-biaya resmi terkait pelaksanaan pilkada dibiayai oleh APBN dan APBD, terutama pada kepada daerah yang memiliki fiskal yang kuat misalkan ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengawasi soal penggunaan anggaran itu secara tepat gitu. Tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang memang tidak sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya bagaimana menciptakan sebuah sistem yang itu bisa mengeliminasi dari praktek yang sebenarnya itu bisa dilakukan lokalisasi, dalam pengertian bisa dilakukan penghematan sebenarnya, tetapi ini lebih ke soal kultur politik, budaya politik yang menurut saya harus diubah gitu, sehingga bukan mengubah sistemnya, tapi mengubah kulturnya. Jadi mengubah prakteknya yang ini nggak sesuai dengan maksud baik daripada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini tidak hanya kita meminta kepada pemerintah, tapi meminta kepada partai politik dan meminta kepada rakyat bahwa agar pemilu kita ini adalah memilih pemimpin yang memiliki kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas, tentu jangan diciderai dengan money politik. Itu saya itu.